Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركة. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, guru-guru lentuan yang mulia, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang senantiasa harus kita syukuri terhadap nikmat tersebut, dikarenakan banyak di antara saudara-saudara kita bertentanggaan dengan musalah al-ikhlas, akan tetapi tidak bisa melangkahkan kakinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kendati mereka mempunyai kesehatan, Allah masih berikan kepada mereka umur panjang, tapi terasa berat melangkahkan kakinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat tersebut oleh Allah. Walaupun nampak jamaahnya ini adalah jamaah yang masih muda-muda semuanya, ya, anak muda di tahun 1950, ya, bukan tahun 2024, anak muda dan pemudi di tahun 1950, ya. Tapi ini adalah nikmat yang masih diberikan oleh Allah sehingga kita masih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, tungkuimum hana gedepu nak baca menunggu. Ya. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus ke atas muka bumi ini, maka kita tidak tahu bagaimana cara memuji Allah, bagaimana kita bermunajat kepada Allah, bagaimana kita menempelkan dahi kita di tempat sajadah dan bermunajat kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga seorang ayah bisa mendidik istri anaknya, sehingga seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya, itu disebabkan karena sampainya syariat ini kepada kita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, selawat yang saya bacakan tadi yang terakhir itu merupakan selawat yang diijazahkan oleh salah seorang guru saya yang berada dari Pakistan. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahluh. Siapa saja yang membaca salawat itu setiap pagi, maka selama 1000 pagi malaikat akan mencatat kebaikannya. Nah, dan beliau saya tanyakan, apakah Syekh pernah bertemu dengan Rasul? Beliau menjawab,
Alhamdulillah. Bagaimana cara bertemunya? Saya tanyakan lagi seperti itu. Saya bertawaf dengan Rasulullah SAW, lalu saya dimasukkan ke dalam Ka'bah bersama Rasul. Dan itu selawat yang beliau bacakan. Ya, itu merupakan selawat yang beliau bacakan. Hari ini siapa di antara kita yang kalih mumat jaro dengan Rasul? Hana mentingkat mumat jaro dengan tungku mendang ka bahagia. Ya. Lagi yang tertemung cium jaro tungku ka sudah bahagia. Bagaimana rasanya kalau seandainya tangan yang kita cium, badan yang kita cium, badan yang kita peluk itu adalah badan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, satu hal yang harus kita lakukan hari ini pada saat kita tidak hidup bersama Rasul, pada saat kita tidak hidup semasa dengan Rasulullah, maka apa yang akan kita lakukan? Kita perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah. Agar apa? Nanti di hari akhirat pada saat kita dibangkitkan, maka kita akan dikenal oleh Rasul. Kenapa? Karena selawat kita. Rasul akan mengetahui siapa saja di antara umatnya, dikarenakan di antaranya adalah yang banyak berselawat kepadanya. Ini merupakan salah satu ciri kita supaya bisa dikenal oleh Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini saya diberikan waktu 30 menit dan ini sudah jalan 10 menit. Tinggal 20 menit lagi. Insyaallah jam 6 lewat 10 kita akhiri. Al-Quran berfirman menceritakan tentang sosok agung. Pada saat Al-Quran menyebutkan nama sesuatu, menandakan nama tersebut adalah nama yang penting, ya. Dan nama Nabi yang paling banyak disebutkan itu adalah nama Nabi Musa. Nabi Musa itu disebutkan lebih dari 130 kali. Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad itu disebutkan sekitar 4 kali. Dan uniknya pada saat disebutkan Nabi Muhammad tidak disebut dengan nama, tapi Allah menyandingkan nama tersebut dengan predikatnya sebagai Rasul. Itu hebatnya. Pada saat Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan dari golonganmu. Ya. Dan pada saat Allah memanggil Nabi Muhammad, maka Allah menyandingkan namanya itu atau panggilannya itu dengan panggilan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka pada saat Allah memanggil Nabi Muhammad, maka Allah memanggilnya dengan status kerasulan. Ini hebatnya Rasul kita, Nabi kita. Dan uswatun hasanah ini bukan nama ibu-ibu. Ya, sonan ranubu uswatun hasanah. Ya. Bukan, ini adalah nama Nabi Muhammad. Gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ada Nabi satu lagi yang diberikan uswatun hasanah. Nabi apa namanya? Nabi Ibrahim. Kedua ini merupakan suri tauladan bagi kita. Dan bahkan Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'al khuluqin azim. Akhlakmu, etikamu itu paling tinggi, paling hebat, paling agung. Ini merupakan pujian langsung dari Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Karena Allah mempersiapkan
sosok manusia agung itu selama 40 tahun. 40 tahun dipersiapkan memang oleh Allah. Maka saya paling marah kalau seandainya ada orang yang bilang, ada orang yang menceritakan, ada orang yang menuduh. Ada orang yang menuduh apa? Mak ngan yah nabi lam neraka. Nyan menyenana dinga urung pegah habalannya mbek ningali habawanya. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, maka jangan pernah lagi mendengarkan omongannya. Kalau saya ditanyakan seperti itu oleh jamaah, maka saya tanya, ya hadron empat man. Kalau misalnya ada yang jamaah menanyakan, Ustaz, di mana posisi ayah Rasul? Saya tanyakan balik kepada dia, ya hadron empat lah neraka. Kenapa? Karena Allah mempersiapkan Rasul itu dari seluruh keturunannya. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita mempelajari silsilah ilmu nasab Rasulullah SAW itu berasal dari Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Ismail, sampai turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Bani Israel semua nasabnya itu dari Ishak, turun semuanya sampai kepada Yahya dan Isa. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, kendati mereka mengetahui Nabi Muhammad melebihi dari mengetahui anak mereka masing-masing. Kenapa? Karena di dalam Taurat sudah dijelaskan ciri-cirinya, sifatnya, semuanya. Suatu hari seorang Yahudi, rabi, pendeta Yahudi yang paling terkenal, yang paling alim, dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Ditengoknya surban Nabi itu jatuh di belakang, maka diambil surbannya itu, dililit di lehernya, seret, dililit di leher. Tanya kira-kira lo punya dengar lo ceramah, nah terus orang liket, ya, gak cekak lo, pura buat kedat rom orangnya, ya kan? Pasti dia tumbuk, tabalah. Tapi Rasul pada saat itu dililit lehernya dengan surban tersebut, maka apa yang dikatakan? Diam semua. Para sahabat, Umar pada saat itu sudah menghunuskan pedangnya mau membunuh orang tersebut. Maka Yahudi tersebut mengatakan, bayar utangmu wahai Muhammad, bayar utangmu. Kasar. Nah, kasar. Pada saat itu Rasul mengatakan kepada Yahudi tersebut, waktu untuk membayar hutang belum sampai, belum jatuh tempo. Kenapa aku harus membayar sekarang? Perjanjian kita, saya akan membayar di tanggal sekian, bulan sekian. Maka pada saat itu Umar marah ingin membunuh orang tersebut, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, tolong berikan orang ini gandum bayarannya sekian-sekian, dan tambah lagi sekali lagi tambahannya. Kenapa ditambah Rasul? Dikarenakan engkau marah ingin membunuh orang tersebut. Di dalam perjalanan, si Yahudi tersebut bertanya kepada Umar. Dia bertanya kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau tidak bertanya kepadaku? Kenapa aku mencekik Rasul? Enggak tambah geram Umar. Kenapa saya harus tanya? Kamu sudah berbuat kasar sama Rasulullah. Nah, maka dia menceritakan semuanya. Aku sudah mengetahui tanda-tanda kerasulan semuanya dari Muhammad SAW. Namun aku ingin membuktikan satu lagi, yaitu tandanya apabila dia dizalimi, maka dia tidak akan pernah marah pada saat dia sedang dizalimi. Maka kemurkaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu dibalas dengan kasih sayang. Coba bayangkan bagaimana mulianya akhlak baginda Rasulullah SAW. Naurung yak cekak, tapi gepumaah getamah lam jatah Baitul Mal. Dan orang tersebut pada saat melihat langsung bagaimana sikap Rasulullah terhadap dirinya, maka dia langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini menjadi pelajaran penting bagi kita pada saat kita menceritakan tentang sosok Rasulullah SAW.
Terkadang kita memperingati Maulid, mohon maaf, tapi yang kita ceritakan di Maulid itu hanya adalah lagu India, Kucu-kucu Hodahi, ya. Tidak ada satupun yang memang itu bisa menambah kecintaan kita kepada Rasul. Padahal kalau seandainya kita menceritakan proses kelahiran Rasul itu begitu lahir, di dalam Sunan Ahmad itu menjelaskan cahaya yang keluar dari Romawi. Ada keluar cahaya di Romawi, di Italia. Itu keluar cahaya di malam hari. Begitu lahir Nabi Muhammad. Dan di dalam Baihaqi itu dijelaskan, hadis Baihaqi dijelaskan bahwasanya lahir Rasul itu padam api di Persia, di Iran. Orang-orang Iran itu semuanya menyembah api. Pada saat lahir Rasul padam. Dan ibundanya pada saat melahirkan Rasulullah itu tidak ada suami. Hari ini siapa di antara ibu-ibu, ya? Siapa di antara ibu-ibu yang pas melahirkan suaminya sudah meninggal? Ada? Ajin tunjuk jaro mak. Nah, hana paling ada setelah lahir, ya kan? Baru meninggal suami. Baik meninggalkan dirinya ataupun meninggal mati. Rasul lahir itu sudah tidak ada ayah. Aci ni bayangkan, kemban rasa adanya, uroraya hanjut tamat jaro ayah ada, uroraya hanjut tak ayah ada. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan bagi seorang anak. Seorang kebahagiaan bagi seorang anak pada saat lebaran dia bisa mencium tangan ayahnya, dia peluk tangan ayah, dipeluk badan ayahnya. Kenapa? Karena dia mengharapkan saweran. Napeng, peng jajan uroraya. Tapi Rasul tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Beliau lahir itu sudah tidak ada lagi orang tua. Ayah sudah tidak ada. Dan paling menyedihkan lagi, di umur 6 tahun Rasulullah sudah kehilangan ibunda tercinta. Hanya 6 tahun bersama ibunda. Bisa dibayangkan bagaimana nasib seorang anak yang sudah yatim piatu pada saat sudah berumur 6 tahun. Dan pada saat itulah kakeknya memeliharanya. Suatu hari, kalau misalnya kita melihat Ka'bah itu, di pelataran Ka'bah itu biasanya dibentangkan permadani. Dan itu tidak boleh duduk orang lain, kecuali orang-orang terhormat. Suatu hari Muhammad kecil di umur 6 tahun duduk di karpet tersebut, karpet kakeknya. Maka orang-orang Arab semuanya, suku-suku Quraisy itu marah sama Muhammad, ingin mengusir anak kecil. Ngapain anak kecil sini? Maka kakeknya mengatakan, jangan usir dia. Dia adalah anakku. Nah, kata-kata anak itu bisa digunakan oleh anak langsung atau cucu. Sama juga dengan kata-kata ab. Abun itu bisa dipakai untuk ayah sendiri atau paman kita ataupun om kita. Itu kata-kata abun. Itu bahasa Arab. Pada saat itu kakeknya mengatakan bahwasanya jangan usir cucuku, karena dia akan menjadi orang yang hebat nanti. Tidak lama dipelihara sama kakeknya, meninggal kakeknya. Siapa yang pelihara? Pamannya, Abu Thalib. Dan ini yang sudah tidak ada lagi dalam tradisi masyarakat kita. Nah, ane abang, ane kak, ane adik tu meninggal je, hana tak cok lele tanya. Enggak pernah kita asuh mereka. Padahal ini adalah sesuatu yang dinamakan dengan takaful ijtimai. Sehingga ada rasa sense of belonging, nya keun awak sawang. Bahasa Arab, sense of belonging. Nah, rasa waktu kita pelihara anak kumun itu tidak akan melanggar syariat Allah. Ambil anak adik kita, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka aurat istri kita itu tidak apa-apa. Berbeda pada saat seseorang mengadopsi anak yatim lain. Dia akan nampak auratnya setiap hari.
Dia akan menampakkan kemaksiatan akan terus terjadi di dalam rumah tangga. Ini yang dilakukan oleh pamannya Abu Thalib. Dan saking hebat pamannya, itu tidak pernah makan kecuali ada Muhammad di meja makan. Begitulah cintanya pamannya. Tidak pernah mereka makan. Mereka tidak pernah makan ditunggunya Muhammad. Jangan pernah ada yang makan kecuali Muhammad sudah pulang. Sehingga apa yang terjadi? Ditanyakan sama pamannya, kenapa ayah kita tidak makan? Karena begitu datang Muhammad, makanan yang sedikit itu akan berkah jadinya. Di mana ada manusia yang bisa seberkah itu? Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita perang Khandaq. Pada saat salah seorang sahabat Rasul, Jabir, memasak 1 ekor kambing. Diberikan untuk berapa orang 1 ekor kambing? Untuk ratusan orang yang menggali parit. Dan 1 ekor kambing itu bisa dimakan dengan 1 piring gandum, itu bisa dimakan semuanya. Kenapa? Karena keberkahan ada Rasulullah SAW. Begitulah pamannya mengatakan kepada anak-anaknya, jangan pernah makan kecuali Muhammad pulang. Dan pada saat kecil sampai dengan umur 25 tahun, Rasulullah SAW mempunyai sebuah kebiasaan, yaitu kebiasaan mengembala kambing. Itulah yang dinamakan dalam ilmu kepemimpinan, yang dinamakan dengan ilmu leadership. Apa arti leader? Pemimpin. Sheep, kambing. Ya, bukan saya mengarang-arang. Bapak Ibu kan pernah melihat cucunya nonton film kambing itu, film Shaun the Sheep. Ya, jadi kambing itu adalah ilmu kepemimpinan yang harus dipelajari oleh semua calon pemimpin, wali kota, bupati, gubernur, presiden, segala masjid ke Nyan Mendung harus pelihara kambing. Itu merupakan pekerjaan para nabi. Seluruh nabi rata-rata pekerjaannya itu adalah mengembala. Kenapa? Karena kalau saja dia binatang tidak bisa dipelihara, dijaga, apalagi dia menjaga manusia. Ini yang paling bahaya. Hari ini tidak pernah menjaga binatang, ingin menjaga manusia. Akhirnya dunia yang dia pimpin lebih buas daripada kebun binatang. Institusi yang dia pimpin itu jauh lebih durjana daripada kebun binatang. Ini kelemahan pada saat seseorang tidak mau mengikuti uswatun hasanah dari Rasulullah SAW.